Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teja Utami. Saya akan kembali membacakan cerita misteri. Cerita ini dipublikasikan oleh urbanjabar.com dan ditulis oleh Nok Rizka Farlianti. Teman-teman bisa membaca naskah aslinya di laman tersebut. Judulnya adalah Kisah Horor Mahasiswa Tinggal di Kosan Angker. Terkisah seorang mahasiswa tengah mencari tempat kos melalui online pada tahun 2019. Setelah mendapatkan kos-kosan yang ia cari dan harganya tergolong murah, mahasiswa tersebut langsung menuju ke kos-kosan, menemui penjaga, dan membayar uang sewa. Dia menempati kamar nomor 2. Tempat tidurnya masih bertingkat dan belum diganti semenjak penghuni terakhir kamar itu. Dia beranggapan mungkin esok hari tempatnya baru akan diganti. Dia langsung beres-beres, lalu sempat tidur-tiduran hingga pukul 11 malam. Tiba-tiba, mahasiswa itu mendengar suara kayu krek dari kasurnya. Dia pun melihat ke bagian atas, tapi tidak ada siapapun. Angin semilir meniup tubuhnya perlahan-lahan. Kulitnya tiba-tiba merinding. Namun mahasiswa itu mengabaikan hal tersebut. Ilusi, pikir mahasiswa itu. Ia pun meneruskan pekerjaannya memberes kamar agar bisa untuk istirahat. Krek. Bunyi itu pun kembali terdengar. Seperti ada orang yang membuka pintu. Siapa itu? Lengang, tidak ada jawaban. Mungkin karena angin, batin mahasiswa itu. Setelah beberapa lama beres-beres kamar, mahasiswa itu pun pergi keluar untuk mencari makanan. Di sana dia bertemu dengan seorang ibu-ibu. Keduanya terlibat obrolan yang cukup panjang. Ibu-ibu tersebut sempat menanyakan kenapa dia begitu berani tinggal di kosan tersebut. Mahasiswa ini mengabaikan pembicaraan ibu-ibu itu mengenai keadaan kosannya ini. Dia pun kembali ke kamar dan menikmati makanan yang dibelinya. Selama makan, dia mendapati ada yang memainkan kipas anginnya. Berulang kali nyala dan mati. Ia tidak banyak berpikir, dia hanya beranggapan mungkin kipas anginnya rusak. Selesai makan, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Saat itu, dia merasa ada seseorang tengah memperhatikannya. Namun, dia perhatikan sekitarnya, tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Siapa itu? Mahasiswa itu bertanya pelan. Badannya sedikit gemetar. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Mahasiswa tersebut langsung kembali ke kamar dengan perasaan panik dan takut. Tiba-tiba kipas angin di kamarnya nyala sendiri, padahal dia sudah mematikannya. Ia langsung menelpon temannya dan menceritakan semua yang dialaminya saat itu juga. Lama sekali temannya mengangkat telepon darinya. Sementara keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Temannya itu menjelaskan bahwa di tempatnya itu ada sosok perempuan yang selalu mengganggu penghuni-penghuni kosan tersebut. Mahasiswa itu pun langsung berdoa terus-menerus sampai akhirnya ketiduran. Pagi harinya dia pergi ke kamar di sebelahnya. Tetangganya itu bernama Sinta dan Anissa. Sinta bercerita pernah melihat sosok wanita berbaring di kasurnya yang awalnya dianggap sebagai Anissa, tapi ternyata bukan.
Anissa pun perlihat sosok yang sama di ruang tamu. Sosok itu berdiri sambil menunduk. Tak kuat akan gangguan-gangguan yang diterimanya, akhirnya mahasiswa itu memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut. Setelah keluar, mahasiswa tersebut baru mendapatkan informasi bahwa kosan itu memang terkenal angker. Diceritakan seorang perempuan hamil ketika kuliah dan kasihnya tidak bertanggung jawab. Perempuan ini pulang ke orang tuanya dan ditolak oleh mereka karena merasa kecewa. Karena putus asa, perempuan ini pun memutuskan mengakhiri hidupnya di kamar nomor 2 kosan tersebut. Semua barang-barangnya masih ada di kamar tersebut karena pihak keluarganya tidak pernah datang setelah kejadian itu. Dan cerita horor pun selesai. Bantu channel ini agar berkembang dengan klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.